Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru melihat pertanda buruk dari susu yang rusak. Kadru dengan marah berkata, "Lebih baik jika kamu dan putramu melupakan fakta bahwa kamu dapat melarikan diri dari perbudakanku. Tidak akan pernah, tidak akan pernah." Kadru kemudian pergi dari sana. Winata berpikir Garuda, dan tiba-tiba Garuda meneriakkan nama ibunya. Mendengar itu, Aruna berkata, "Apa yang terjadi, Garuda?" Garuda berkata, "Aku tidak tahu, saudara. Aku hanya merasa ibu sedang menghadapi masalah, dan aku pikir aku cukup terlambat untuk kembali, sehingga ibu memikirkan aku." Dewa Surya berkata, "Garuda, aku tahu kamu kesini untuk meminta sesuatu padaku, tapi untuk itu kamu harus pergi ke bentuk asliku." Garuda bingung dan berkata, "Bentuk aslimu?" Dewa Surya berkata, "Ya. Yang kamu lihat duduk di kereta ini hanyalah sebagian kecil dari diriku, Garuda. Kamu dapat menemukan aku secara utuh hanya di Surya Loka. Kamu bahkan akan menemukan bentuk asli Aruna di sana. Masuklah ke Surya Loka dan temui kami berdua. Lalu mintalah apapun yang kamu inginkan." Garuda berkata, "Dewa Surya, aku berhutang padamu." Dewa Surya kemudian menunjukkan jalan masuk ke Surya Loka. Garuda kemudian berjalan ke arah Surya Loka untuk menemui Dewa Surya dan Aruna yang asli. Tapi saat itu para resi yang sangat kecil sedang keluar dari Surya Loka. Mereka berjalan ke arah Garuda. Dewa Surya berkata, "Aruna, aku membuat kesalahan besar dengan tergesa-gesa. Aku lupa memperingatkan Garuda tentang para Brahmana. Bagaimana jika dia tidak sengaja menyerang mereka atau jika dia menyakiti mereka dengan cara apapun?" Aruna berkata, "Akan ada kekacauan, Prabu. Orang berdosa seperti itu akan diberikan hukuman maksimal. Bahkan nyawanya akan terancam, Prabu." Saat itu Garuda terus berjalan maju dan sudah mendekati para resi kecil. Tapi Garuda melihat cahaya suci di depannya dan berpikir, "Cahaya suci apa ini?" Garuda kemudian melihat ke bawah dan dia terkejut melihat para resi yang sangat kecil. Garuda berhenti dan berpikir, tubuh para resi ini sangat kecil, tapi kemuliaan mereka menyebarkan cahaya di seluruh alam semesta. Garuda bersujud dan berkata, "Salam wahai resi yang agung." Resi berkata, "Wahai penguasa burung, mengapa kamu menyebut kami agung? Kami cukup kecil, ukuran tubuh kami kecil." Garuda berkata, "Kehebatan tidak diperoleh dari ukuran tubuh, itu diperoleh melalui akal dan pengetahuan. Kemuliaan kalian begitu luar biasa sehingga aku merasakan kehadiran kalian dari jauh. Aura kalian begitu murni dan luar biasa sehingga tidak ada keraguan di hatiku. Aku yakin kalian semua resi yang hebat. Terimalah salamku." Resi berkata, "Hanya sedikit makhluk yang mampu merasakan keagungan dari aura kami. Ini adalah bukti dari pendidikanmu yang luar biasa dan sifat santunmu. Ayahmu Resi Kasyapa sangat hebat dan ibumu Winata juga sangat hebat. Dia telah melahirkan seorang putra yang begitu setia dan baik hati. Begitu seseorang memperoleh kekuatan, sebagian besar makhluk menjadi sombong. Kemudian mereka menjadi bodoh. Tapi tidak demikian halnya denganmu. Meskipun sangat kuat, kamu tidak hanya peduli terhadap yang lebih lemah darimu, tetapi kamu juga menyadari bahwa makhluk terkecil pun memiliki kekuatan khusus. Jadi hari ini, kami semua ingin memberkatimu dengan anugerah Anima dan Mahima. Nah, Anima adalah ilmu mengecilkan ukuran tubuh sesuai keinginan, dan Mahima adalah ilmu memperbesar ukuran tubuh sesuai keinginan. Kami memberkatimu, nak." Garuda menerima kekuatan itu dan berkata, "Aku merasa sangat beruntung, wahai resi yang agung." Saat itu di Surya Loka, Aruna berkata, "Di manakah lokasi Garuda? Dia seharusnya sudah ada di sini sekarang." Setelah mendapat anugerah dari para resi, Garuda memasuki Surya Loka. Dan melihat Garuda masuk, Aruna berpikir, "Setiap kali aku melihat Garuda, aku merasa seolah-olah ibu berdiri di depanku. Dia memiliki sifat ibu yang lembut dan perhatian. Sungguh Garuda adalah bayangannya." Garuda bersujud di hadapan Aruna dan berkata, "Kakak, apakah kamu tidak akan memberkati adik laki-lakimu?" Aruna menyentuh kepala Garuda dan berkata, "Ibu kita akan membelai kepalamu dengan cara yang sama. Aku yakin dia memberkatimu dengan cara yang sama."
dan terkadang dia akan membelai pipimu dengan penuh kasih sayang dengan cara ini. Untuk memuaskan rasa laparmu, dia akan memberimu makanan lezat yang dibuat olehnya. Garuda menyentuh tangan Aruna dan berkata, "Rasakan sentuhan ibu kita, saudaraku. Kamu akan merasa lebih baik." Dengan melihat Garuda, Aruna mengingat kutukannya kepada Winata, bahwa cara aku telah diperbudak oleh ketidakberdayaanku. Dengan cara yang sama, kamu akan diperbudak oleh saudarimu. Aku mengutukmu. Aruna meneteskan air matanya dan air matanya jatuh ke tangan Garuda, lalu jatuh ke bumi membasahi tangan Winata. Winata berkata, "Aruna anakku." Di Suryaloka, Garuda dan Aruna berpelukan untuk merayakan pertemuan yang pertama kali. Di bumi, Winata juga merasakan kebahagiaan itu. Tapi Kadru muncul di sana dan berkata, "Apakah kamu takut memikirkan apa yang akan terjadi setelah Garuda kembali? Apakah itu sebabnya kamu melamun?" Tapi Winata hanya diam dengan wajah tersenyum, dan itu membuat Kadru bingung dan berkata, "Apa yang terjadi?" Winata berkata, "Sama seperti yang kamu katakan, Ratu. Aku sedang melamun." Kadru berpikir, "Begitu putraku kembali padaku, aku akan menghancurkan semua impian Winata dan Garuda." Kadru kemudian pergi dari sana. Winata berpikir, bahkan jika itu adalah mimpi, aku merasa bahwa keluargaku tidak hancur. Bahkan jika Garuda dan Aruna tidak menghabiskan waktu bersama, mereka diikat bersama dengan benang cinta yang tak terlihat. Baik waktu maupun jarak tidak bisa mematahkannya. Aruna berkata, "Hari ini setelah melihatmu dan memelukmu, aku merasa seolah-olah sedang memeluk ibu kita." Garuda, kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan betapa bahagianya aku hari ini. Setelah lahir kutukan yang kuberikan kepada ibu kita, setelah itu dia harus. Garuda menyela dan berkata, "Dia sangat mencintaimu, kakak. Seperti kamu sangat ingin bertemu dengannya, seperti itu juga matanya sangat ingin menatap wajahmu. Kakak, aku yakin saat kamu bertemu dengannya, ibu kita akan melupakanku. Lagi pula, cintaku padanya tidak ada apa-apanya di depanmu." Aruna berkata, "Garuda, kata-katamu telah menghentikan salah satu kekhawatiran terbesarku." Garuda berkata, "Khawatir? Khawatir akan apa, kakak?" Aruna berkata, "Garuda, semua kakak laki-laki di dunia ini sama. Mereka melindungi adik mereka, tetapi mereka menemukan kesenangan luar biasa dalam mengganggu adik-adiknya. Aku pikir, karena kita tidak menghabiskan masa kecil kita bersama, bermain bersama, atau menyebabkan kerusakan, sehingga awan formalitas akan menyelimuti hubungan kita, dan kita tidak akan dapat berbagi hubungan yang dimiliki oleh dua bersaudara. Tapi seperti kamu merasa kesal denganku tanpa alasan apapun, itu memberitahuku bahwa terlepas dari jarak di antara kita, hubungan kita sangat istimewa, Garuda. Garuda, orang tua kita ingin agar kedua anaknya menjadi teladan dalam mentaati orang tua. Aku yakin aku berdosa dalam kelahiranku yang lalu, sehingga aku tidak dapat memenuhi impian mereka. Tapi kamu mampu, Garuda. Jadi untuk orang tua kita dan aku, kamu harus mencapai tujuanmu, Garuda. Kamu harus membebaskan ibu kita dari belenggu perbudakan." Garuda berkata, "Saudaraku, aku berjanji akan membebaskan ibu kita dari belenggu perbudakan. Aku berjanji padamu." Aruna berkata, "Tapi Garuda, kamu telah menjadi budak bibi Kadru dan putra ularnya. Lalu bagaimana kamu akan melakukannya?" Garuda berkata, "Aku tidak tahu, saudara. Tapi aku tahu bahwa aku akan menemukan jalan. Entah bagaimana aku harus membuat bibi Kadru bahagia. Mungkin itu akan mengubah hatinya. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk memenuhi keinginannya." Aruna berkata, "Maka aku seharusnya tidak membuang waktumu. Pergilah cepat dan temui Dewa Surya." Garuda berkata, "Iya kakak, tapi sebelum itu aku ingin hadiah darimu." Aruna merasa bahagia dan berkata, "Untuk pertama kalinya adik laki-lakiku meminta sesuatu dariku. Katakan padaku apa yang kamu inginkan." Garuda berkata, "Saudaraku, sejak kamu pergi dari ibu, dia melihatmu dalam waktu fajar yang kemerahan di setiap hari. Dia merasakan rasa sakitmu dalam tetesan embun. Kakak, dia tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu dia sangat ingin bertemu denganmu. Dia ingin memelukmu. Jadi kamu harus pulang, saudara." Aruna terkejut karena dia masih memiliki rumah untuk pulang. Garuda berkata, "Saudaraku, aku tidak akan menerima alasan apapun. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan pulang. Berjanjilah padaku dengan cepat." Aruna mengangguk dan menggenggam tangan Garuda. Garuda merasa bahagia dan berkata,
ketika ibu kita mendengar ini, dia akan sangat gembira. Kami akan menunggumu saudaraku, izinkan aku untuk pergi.